Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fadila Aurelia Resya Putri NIM H2A 0246. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah vena. And just keep for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadila, dokter berjaga pada siang hari ini. Dengan Bapak siapa? Baik Pak, saya di sini saya akan melakukan pengambilan darah vena. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya apakah Bapak berpuasa dan juga minum obat-obatan? Dan jika tidak, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan mencuci tangan dan juga menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik Pak. Untuk alat bahannya, yang pertama ada spuit dengan 0,3 cc, kemudian ada tourniquet, kemudian ada handscoon, kemudian ada alkohol swab. Kemudian jika pasien sudah berbaring, minta pasien untuk meluruskan lengannya dan pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Kemudian pasien untuk mengapalkan tangannya, silakan Pak. Jika sudah, pasangkan tali atau tourniquet sekitar 10 cm di atas lipatan siku. Kemudian jangan terlalu erat-erat, bahkan sebaiknya untuk memperlihatkan dan menonjolkan vena saja. Kemudian beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan darah vena ini, yaitu saat pemasangan tourniquet adalah yang pertama, pemasangan yang terlalu lama dan terlalu erat itu dapat menyebabkan adanya hemokonsentrasi. Kemudian melepaskan tourniquet setelah jarum dilepas dapat menyebabkan hematom. Kemudian pilih vena mediana cubiti. Kemudian jika sudah, lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena itu dapat teraba seperti sebuah pipa kecil yang elastis dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres dengan menggunakan air hangat selama 5 menit di daerah lengannya. Kemudian bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70% dan kemudian biarkan kering pada kulitnya yang sudah dibersihkan, jangan dipegang lagi. Kemudian jika sudah, kita ambil spuit, kemudian tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum itu menghadap ke atas. Jika jarum sudah masuk ke vena, akan terlihat darah yang masuk dalam spuit ini. Usahakan sekali menusuk vena. Beberapa hal yang penting yang perlu dilakukan saat penusukan, yaitu yang pertama, penusukan yang tidak sama sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Kemudian di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga dapat menyebabkan hematom. Kemudian tusukan jarum yang tidak masuk benar di vena dapat menyebabkan darah bocor atau hematom. Kemudian yang ketiga, kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol menyebabkan hemolisis sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar, dan nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Setelah volume darah dianggap cukup, lepaskan tourniquet. Kemudian minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Bapak silahkan untuk membuka kepalan tangannya, Pak. Jika sudah, volume darah yang diambil itu kira-kira 3 kali dari jumlah plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Kemudian lepaskan kapas, kemudian di tempat suntikan ini, lalu segera lepaskan dan tarik jarumnya. Tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet itu dilepas. Tampung darah dengan cara membuka jarum, kemudian mengalirkan perlahan pada dinding tabung. Perlahan. Jika pemeriksaan tidak langsung dilakukan, maka berilah antikoagulan atau ditaruh di freezer juga bisa. Kemudian setelah itu saya beri label pada sampel darah yang akan diperiksa ini. Jika sudah,
Beberapa hal yang penting dalam menampung sampel darah. Yang pertama, darah dari spuit itu harus dimasukkan ke dalam tabung dengan cara melepaskan jarum terlebih dahulu, lalu mengalirkan darah perlahan-lahan melalui dinding tabung itu. Kemudian yang kedua, memasukkan darah dengan cara mensemprotkan, apalagi tanpa melepas jarum, berpotensi akan menyebabkan hemolisis. Untuk yang ketiga, hemogenisasi itu sampel jika menggunakan antikoagulen dengan cara memutar tabung 4 sampai 5 kali atau membolak-balikan tabung 5 sampai 10 kali dengan lembut, kemudian mengocokkan sampel berpotensi akan menyebabkan hemolisis. Kemudian buang sampah infeksius ini pada tempat yang telah disediakan seperti di tempat sampah. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya dalam pengambilan darah vena ini. Nanti hasilnya Bapak bisa ambil ke bagian laboratorium. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya untuk pengambilan darah vena. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.